Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti pelajaran fikih tentang bab sholat jamak dan sholat qashar pada kali ini. Baik, sedikit Pak Kis ingin menjelaskan tentang sholat jamak dan sholat qashar. Pengertian sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan antara dua sholat fardu. Jadi pengertian ini jamak itu menggabungkan. Jadi yang digabungkan adalah sholat fardu atau sholat wajib. Jadi sholat jamak sendiri ini nanti ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, dan tidak boleh asal dilakukan. Ini jadi sekali lagi, sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, sholat jamak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sholat jamak takdim, dan yang kedua adalah sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim adalah sholat jamak atau sholat yang digabungkan tadi dilakukan di awal waktu atau sholat yang pertama. Misalkan sholat duhur dengan sholat asar dilakukan di waktu duhur, di awal, berarti ini namanya sholat jamak takdim. Yang kedua, sholat jamak takhir. Sholat jamak atau sholat yang menggabungkan dua sholat fardu tadi dilakukan di akhir sholat, waktu sholatnya. Contoh, sholat duhur dijamak dengan sholat asar dilakukan di waktu asar. Ya, ini namanya sholat jamak takhir. Ya, akan tetapi pelaksanaannya sholat jamak takdim dan takhir tetap yang dilakukan yang awal dulu. Ya, misalkan takdim atau takhir, kalau itu duhur dan asar, maghrib dan isya, tetap yang dilakukan adalah sholat yang pertama dulu. Misalkan duhur dan asar, berarti sholatnya duhur dulu 4 rakaat, terus salam, terus lanjut sholat yang asar. Baik dilakukan di takhir, meskipun di waktu asar tetap sholat duhur dulu 4 rakaat, baru disambung dengan sholat asar. Ini lah jamak takhir sendiri, sholat jamak sendiri tetap ada syaratnya. Di antara syarat-syarat yang boleh sholat jamak adalah yang pertama sakit. Sakit yang kira-kira memang sakitnya itu agak parah. Ya. Sakitnya yang kira-kira itu istilahnya tidak ringan-ringan. Ini nanti biasanya kan ada yang diperban, ada minum obat, nanti bisa tidur dan sebagainya. Nah, ini bisa dijamak. Yang kedua, safar. Nah, safar di sini artinya perjalanan jauh. Ya, kalau di buku dijelaskan sekitar 83 sampai 85 km. Ya, ini diantaranya perjalanan. Kalau sekarang itu jarak segitu cuma 1 jam atau 1,5 jam kalau pakai kendaraan bermotor atau mobil. Tapi kalau zaman dulu kan pakainya kalau zamannya Nabi Muhammad itu kan pakai kendaraannya kuda atau onta. Nah, ini segitu sudah jauh, boleh. Ya, tapi nggak boleh deket-deket. Ya, kira-kira itu kalau Semarang, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah, ini sudah lebih dari 83 sampai 85 km. Ini boleh, ini perjalanan.
Yang ketiga syaratnya adalah kita mempunyai kebutuhan atau keperluan yang mendesak. Seperti kita itu mungkin ada bencana, terus terisolasi, terus ada lagi yang mau operasi ya, nanti karena operasi itu lama dan sebagainya, ini bisa dijamak ya. Yang keempat diantaranya syarat-syarat yang boleh menjamak sholat adalah hujan lebat ya, hujannya sangat deras, petir menyambar-nyambar dan sebagainya, ini boleh kita sholat jamak digabungkan. Ketika kita mungkin di masjid sholat maghrib, terus turun hujan lebat banget, mau pulang belum bisa, hujannya sangat lebat, kita boleh menjamaknya dengan sholat isya. Nah, sholat yang dijamak itu apa saja? Duhur dan asar, maghrib dan isya ya. Ini sudah pasangan, nggak boleh dipasangkan yang lain. Contoh kok nggak boleh yang dipasangkan apa? Subuh dan duhur itu nggak boleh gitu. Asar dan maghrib nggak boleh, isya dan subuh juga nggak boleh ya. Yang boleh dijamak adalah ini sudah ada pasangannya, duhur dan asar, maghrib dan isya. Nah, kalau yang sholat qashar ini artinya cuma meringkas ya, cuma meringkas, hampir sama dengan sholat jamak. Nah, sholat jamak qashar itu juga sama, digabungkan, cuma rokaatnya yang diringkas ya. Pengertian hampir sama, cuma tambahi rokaatnya diringkas menjadi 2 ya. Kalau dilakukan di awal juga takdim, dilakukan di akhir juga jamak takhir, jamak qashar takhir. Syaratnya juga sama. Nah, yang diringkas itu gimana? Misalkan sholat duhur dan asar, kalau jamak qashar itu berarti sholat duhur 2 rakaat saja, sholat asarnya juga 2 rakaat. Nah, sholat maghrib dengan isya, kalau maghrib tidak bisa diqashar, tetap 3 rakaat. Yang bisa diqashar adalah sholat isya. Berarti kalau sholat maghrib 3 rakaat disambung sholat isya 2 rakaat, itu namanya jamak qashar, sholat jamak qashar. Nah, ini sedikit penjelasan Pak Kis tentang sholat jamak dan sholat jamak qashar. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.